warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak lan Ibu ingkang minulya Sivitas Akademika Majelis Ta'lim Sekolah Tinggi Ilmu Akhirat rahimakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita terus sehat terus jasmani dan juga rohani kita, dan alhamdulillah kita mampu memanfaatkan nikmat sehat itu diantaranya untuk tafaqquh fiddin, menambah pemahaman kita, menambah wawasan kita dalam hal masalah ilmu agama. Mudah-mudahan ikhtiar kita menambah pemahaman kita khususnya dalam ilmu agama akan menjadi seperti yang disabdakan baginda Rasul, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi hamba yang baik, maka akan ditambah pemahamannya, ditambah ilmunya dalam masalah agama. Bapak dan Ibu, kita pagi hari ini akan memasuki subtema yang kedua. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pekan yang lalu kita lewati, pekan ini lewati. Lewati malah nggak mau. Ya sudah, berarti sudah tulis di Lauhul Mahfuz harus lewat. Kita langsung saja. Kita dua cara meraih husnul khotimah. Yang pertama sudah pengertian dan makna husnul khotimah. Namun sebelum itu Bapak Ibu, kami ingin memperkuat yang kemarin, yang hadis ini, innamal a'malu bil khawatim. Kemarin kami sampaikan innamal a'malu bil khawatim ini
dari hadis yang panjang. Di antaranya ini, innal abda la ya'malu amala ahlin nar wa innahu min ahlil jannah wa ya'malu itu amala wa ya'malu amala ahlil jannah wa innahu min ahlin nar. Ada seorang hamba beramal ahli neraka, tapi ia masuk surga. Ada sebaliknya seorang hamba beramal ahli surga, tapi ia masuk neraka. Hadis ini ada asbabul wurud. Kalau hadis namanya asbabul wurud, dari kata waroda. Kalau Quran asbabun nuzul, dari kata nazala. Kronologi turunnya ayat. Ini kronologi Nabi mensabdakan sebuah hadis. Bapak Ibu, ketika perang Khaybar. Khaybar itu di sebelah utara Madinah, jauh sebelah utara Jazirah Arab. Khaybar itu penduduknya saat itu di zaman Nabi ditempati oleh orang-orang Yahudi yang melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian dengan Nabi, yang akhirnya diseranglah, diperangi oleh Nabi. Di peperangan itu ada seorang sahabat yang semangat perangnya itu luar biasa. Kalau ditanya sahabatnya namanya siapa, namanya Uthman. Ini nih, semangat luar biasa. Tapi anehnya Nabi ngomentari sahabat Uthman ini. Nabi berkata kepada sahabat yang lain, dia akan masuk neraka. Maka sahabat jadi bingung, penasaran. Kalau Uthman yang semangatnya begitu luar biasa, Nabi katakan akan masuk neraka, bagaimana dengan kami yang semangatnya kalah? Akhirnya ada seorang sahabat saking penasarannya, akhirnya dia nguntit Uthman ini, intil di dalam peperangan itu. Dan ternyata Uthman ini terluka parah di peperangan itu. Akhirnya dia minggir dari arena kecamuknya perang. Nah, sahabat yang satu itu ngintil, dikintil terus. Ternyata akhirnya Uthman ini nggak tahan dengan sakitnya luka-luka yang diderita. Dia menancapkan pedangnya ke dadanya, bunuh di matinya, meninggalnya bukan karena luka-luka akibat perang, tapi akibat tusukannya sendiri. Kemudian masuk neraka. Ini hadis sahih, hadis Bukhari. Jadi kemarin yang ini, innamal a'malu bil khawatim, yang kita diperintahkan oleh Nabi, hati-hati. Menguatkan iman, istiqomah itu harus sampai akhir. Karena bisa jadi mengamalkan amalan surga, tapi kok malah masuk neraka. Walaupun Uthman ini tidak selamanya di neraka, dia punya iman bagus, berperang juga bagus, tapi karena mengakhiri hidupnya dengan membunuh dirinya itu menyebabkan dia masuk neraka. Nanti akan dientas dari neraka. Masa siksa selesai, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bapak dan Ibu, ini yang untuk tambah.
وقل رب زدني علما. حسن الخاتمة نعمة عظيمة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال. Bapak Ibu konsentrasi dengan penglihatan, jangan telinga. Kalau dengan telinga nggak paham bahasanya. Terjemahannya. قالوا بالخواتيم، فإذا مات العبد على خاتمة حسنة كان هذا دليلا على رضا الله تعالى عنه، وأن الله تعالى ختم له بالحسنى حتى يبعثه يوم القيامة على هذه الحالة العظيمة من طاعته جل وعلا. طيب يسأل سائل يقول طيب كيف أوفق لحسن الخاتمة؟ كيف أموت على حالة طيبة؟ والموت يأتي الإنسان فجأة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نقول إن أردت أن تموت على حالة طيبة داوم على طاعة الله، لأن من رحمة الله تعالى بعبده أن الله تعالى لا يخذل عبده المؤمن. إذا كان المؤمن مستمرا على طاعة الله، على صيامه، على ذكر الله، على صلاته، فالله تعالى يكرمه بأن يميته على هذه الحال. ولهذا قيل، وهذا ليس بحديث لكن هذا من الحكم المشهورة، يموت العبد على ما عاش عليه. يموت الإنسان على ما عاش عليه. إذا عشت على طاعة الله وعلى ذكر الله وقلبك معلق بالله، في قلبك محبة عظيمة لله وشوق للقاء الله وتعظيم لله، دائما تذكر الله، سيوفقك الله تعالى لحسن الخاتمة. ستموت على ما عشت عليه، هذا من عدل الله تعالى. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. هذه من سنة الله تعالى، وهذا يكون بإخلاصك لله وصدقك مع الله. تكون صادقا مع الله تعالى في أنك تريد وجهه. Bapak Ibu, ada kata-kata bijak, bukan kata para ulama dan sangat masyhur, yamutul abdu ala asya alaihi. Yamutu, meninggal, al-abdu, seorang hamba manusia, ala ma'asya alaihi, meninggal dalam keadaan kebiasaan dia hidup. Seorang hamba, seorang manusia itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya ketika hidup. Rajin ibadah apa saja, walaupun kecil tapi istiqomah, fa insya Allah dia akan meninggal dalam kondisi ibadahnya itu. Ini bukan hadis. Nah, yang hadis itu yub'atsul abdu ala ma'asya alaihi. Seorang hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi ketika ini yang hadis. Kalau yang tadi, seorang hamba meninggal akan sesuai dengan kebiasaannya. Ini yang maqalah, yang kata-kata bijak para ulama. Yang hadis itu, seorang hamba akan dibangkitkan. Dibangkitkan berarti nanti hari kebangkitan. Jadi etape kelima, etape kehidupan kelima itu akan dibangkitkan sesuai kondisi meninggal. Artinya ketika meninggal husnul khotimah, maka dibangkitkan pun dalam keadaan yang baik. Kalau meninggalnya su'ul khotimah, maka dibangkitkan dalam keadaan yang tak baik. Artinya video ini mengajarkan kita, kalau kita ingin husnul khotimah, ya berarti biasakan kan kebaikan.
kamu tidak mampu menandingi orang soleh di dalam ketaatan, tandingilah orang-orang soleh di dalam taubat dan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dipantaskan oleh Allah untuk diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah? Ketika kita tahu bahwasanya kematian itu teramat sangat dekat dalam kehidupan kita. Yang pertama, berbaik sangkalah kita kepada setiap manusia dengan prasangka yang baik. Makanya Imam Syafi'i itu berkata, siapapun yang senantiasa berprasangka yang baik kepada Allah, maka orang itu akan diwafatkan dan dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Berprasangkalah yang baik sama orang. Jangan pernah memberanikan diri kita untuk menghujat orang, mencela orang atas apa yang telah dia lakukan dan apa yang dia kerjakan. Berprasangkalah yang baik, berprasangkalah yang mulia kepada kita, dan jadikanlah diri kita seakan-akan lebih buruk dari setiap orang yang kita jumpai, supaya kita tidak pernah berhenti berproses memperbaiki diri. Yang kedua, kalau kita adalah orang yang sudah melakukan ketaatan, kalau kita sudah melakukan ibadah, jagalah konsistensi amal kita dan istiqomalah kita terhadap amal yang Allah mudahkan untuk kita. Tidak setiap orang dimudahkan untuk beramal dalam setiap amal. Makanya kita lihat pintunya surga. Pintunya surga itu kalau kita jumpai, pintunya surga itu kan ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu amal ma'ruf nahi munkar, ada pintu ilmu. Kenapa Allah itu membagi pintu surga dengan banyak amal ibadah? Karena memberitahukan kepada kita secara tidak langsung. Allah itu membagi kemudahan beramal kepada setiap manusia sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang dimudahkan sholat, tapi tidak dimudahkan sedekah. Ada yang dimudahkan sedekah, tapi tidak dimudahkan untuk amal ma'ruf nahi munkar. Makanya yang kedua adalah kita kalau mengambil perkataan itu, ambil apa kemudian amal yang Allah berikan kepada kita, konsisten pada sesuatu yang kita konsisten, maka akan berpeluang bisa kita dimatikan oleh Allah. Ada sahabat Utsman, kecintaan sahabat Utsman itu membaca Al-Quran. Akhirnya beliau diwafatkan pada saat beliau membaca Al-Quran. Ada Umar bin Khattab senang sholat, pada saat sholat dia busuk dan akhirnya berujung kepada kematian. Ada seorang yang meninggal dunia ketika tsunami pada waktu sholat duha. Mungkin memang salah satu konsistensi itu sholat duha. Allah ridho, Allah terima. Konsistensi dia pada sholat duha, pada sholat duha itulah diwafatkan. Ada orang yang meninggal ketika umrah. Mungkin orang ini selalu bercita-cita untuk menjadi tamunya Allah. Saking dia begitu sering ingin menjadi tamunya Allah, Allah atur bagaimana dia menjadi tamunya Allah sekaligus menjadi orang yang Allah muliakan kematiannya ketika diwafatkan pada saat itu. Kita ini beda-beda ya Bu dan Bapak ya. Kemudahan amal yang Allah bagikan kepada kita tidak selalu harus sama. Karena Allah membagi amal, Inna Allah atas semua amal kama qasamu ahsan. Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Temukan pada kemudahan amal yang Allah berikan kepada kita itu kemudahan apa? Saya dimudahkan taat sama suami, pegang itu. Saya dimudahkan untuk menutup aurat, Ustaz, pegang itu. Saya dimudahkan untuk sholat sunnah, Ustaz, pegang itu. Ketika kita terus melakukan itu dan menjaganya, pada perkara itu kita nanti akan mendapatkan rahmat Allah. Dan itu tidak selalu besar. Belajarlah dari Bilal. Bilal itu konsistensi amal yang sangat dijaga itu adalah menjaga wudhu. Dan tidaklah dia wudhu kecuali kemudian dia sholat 2 rakaat. Pada hari itulah dia dimasukkan oleh Allah sebagai bagian dari penduduk surga. Karena konsistensi dia untuk menjaga kesucian. Lakukanlah ketaatan. Orang yang terus melakukan ketaatan dan konsisten, apapun itu walaupun tampaknya kecil, pada perkara itulah nanti akan diwafatkan dia berapa. Apapun itu. Saya kebiasaannya saudara waktu pagi terjadi, mungkin habis sedekah, kamu nanti akan dimatikan oleh Allah. Saya kebiasaannya selalu minta maaf kepada suami saat sebelum tidur, jaga. Bisa jadi ketika kamu habis mendapatkan keridhaan dari suamimu, tengah malam akan diwafatkan oleh Allah. Tidak akan. Allah tidak meminta yang banyak.
Allah meminta yang konsisten. Satu dua kerjain yang betul-betul kita jaga, dan itulah yang akan menjadikan Allah dan yang ketiga, kalau kita pelaku dosa, jangan pernah berhenti berharap sama Allah. Ampunan Allah setinggi walaupun dosanya seperti itu. Allah selalu berdepan dalam sifat maghfirahnya daripada dosa yang dilakukan manusia. Engkau memiliki 1 juta dosa, Allah memiliki 1 juta orang. Engkau memiliki 1 miliar kemaksiatan, Allah memiliki 1 miliar 1 ampunan. Selalu ada angka lebih pada ampunan Allah dibandingkan dosa yang dilakukan manusia. Jangan pernah berputus asa. Ustaz, saya pernah zina, tidak apa-apa. Ustaz, saya pernah membuka otak, tidak apa-apa. Sekarang mau bertobat supaya bukan pada kemaksiatan itu kita lakukan bagi para pelaku dosa. Jangan pernah berhenti untuk berharap diampuni Allah. Kalau kamu tidak mampu menandingi orang soleh di dalam ketaatan, tandingilah orang-orang soleh di dalam tobat dan istighfar dengan dosa yang membuatmu takut kepada Allah. Dosa yang akhirnya menjadikan hati kita takut kepada neraka itu lebih baik daripada ketaatan yang membuat kita lupa dan menjadi sombong dan apa yang kita kerjakan. Yang keempat, bagi orang yang taat, orang yang sudah mengerjakan kebaikan, jangan sampai makruh atau daya dengan amal soleh yang dilakukan. Yang menganggap orang lain, yang menganggap orang lain itu bermaksiat semuanya. Kalau kita yang merasa suci di hadapan Tuhan manusia, kesombongan pada ibadah itu menyebabkan su'ul khotimah. Karena Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak butuh ketaatan kita, tapi Allah butuh bagaimana kerendahan hati kita ketika melakukan ketaatan kepada. Dan kemudian yang berikutnya, jagalah dengan amalan rahasia. Punya amalan rahasia enggak? Amalan yang hanya diketahui antara kita dengan Allah. Semakin sedikit amal kita diketahui, semakin besar pahala dari sisi Allah. Itulah amalan limited edition. Limited edition. Pastikan kita memiliki amalan rahasia. Orang yang melakukan amalan rahasia adalah orang yang paling besar diberikan kemungkinan untuk mendapatkan husnul khotimah. Bapak dan Ibu, kalau tadi yang innamal itu ada sahabat yang perang tapi malah masuk neraka. Sekarang kebalikan, ada orang masuk surga, tapi bukan kebalikan 100% sih. Nabi saat itu ketika bersama dengan sahabat di masjid itu berkata, tidak lama lagi lintas di hadapan kita seorang calon penghuni surga. Tidak lama kemudian ada sahabat yang lewat ke masjid. Itu hari pertama, sahabat masih belum terlalu yakin. Besoknya terulang lagi. Nabi berkata begitu juga. Tak lama lagi akan masuk, akan lewat sekitar kita calon penghuni surga. Orang itu lagi hari ketiganya sama. Akhirnya kan sahabat pada penasaran, kuncinya apa, amal spesialnya dia kok menjadikan Nabi mengatakan calon penghuni surga. Akhirnya ada satu sahabat, dia pulang diikuti, bahkan akhirnya izin, saya mau tinggal di rumah, boleh enggak ingin silaturahim tinggal 3 hari 3 malam. Diizinkan. Nah, selama 3 hari 3 malam itu ternyata dia tidak menemukan satu amal yang spesial gitu loh. Amalnya datar-datar saja, sama
sama-sama dengan yang lain gak jauh beda. Karena sudah 3 hari, akhirnya izin untuk kembali, untuk pulang, tidak nginep lagi. Tapi sebelum berpisah dia berkata, jujur akhirnya saya itu sebenarnya nginap 3 hari 3 malam, ingin tahu kok engkau sampai dikatakan oleh Nabi calon penghuni surga. Tolong katakan apa? Itu sahabat yang calon penghuni surga juga bingung dia. Apa ya, kayaknya tidak ada yang spesial. Akhirnya sudah balik mau pulang. Begitu beberapa langkah baru dipanggil. Apa ini yang apa kan itu? Saya itu jadi orang tidak pernah terbersit di dalam hati. Walaupun ada bisikan, langsung saya pangkas. Gak pernah punya niatan ingin berbuat jelek kepada sesama. Gak pernah punya keinginan ingin nyakiti dengan perbuatan atau dengan ucapan. Gak pernah. Terus saya juga kalau malam mau tidur itu saya ikrar. Saya mengatakan, ya Allah, siapapun hari ini yang punya salah dengan saya maafkan. Rupanya itu memang karena hatinya bersih tadi yang disampaikan pertama tuh. Tidak punya rasa suudzon kepada orang. Suudzon itu bisa terjadi di mana loh? Di dalam masjid pun lagi sholat berjamaah bisa terjadi suudzon. Contoh, contoh, ada orang datang ke masjid sholat jamaah itu selalu mepet. Qomat baru nyampe. Artinya nggak pernah sholat tahiyatul masjid, nggak pernah sholat qobliyah. Ada yang suudzon, orang tahu sholat qobliyah berarti hati-hati. Siapa tahu dia sholat qobliyah di rumah. Kalau memang dia sholat qobliyah di rumah, itu lebih baik dalam hal sholat qobliyah, karena tidak dilihat orang lain, karena dia memberikan hak rumah. Rumah kita juga harus diberi hak. Haknya apa? Disolati, dijadikan tempat sholat, tapi bukan sholat beduk untuk kaum laki. Sunnah itu. Setelah sholat jamaah selesai, salam, zikir, terus pergi. Gak pernah ngelihat sholat ba'diyah. Payah kita orang senang si sunnah-sunnah si fardu toko. Boleh di rumah, dia sholatnya di rumah. Itu suudzon. Padahal yang disuudzoni ternyata tidak kalah baik dari yang suudzon. Itu contoh saja. Itu yang pertama. Kita menghindarkan perbuatan itu. Kemudian tadi yang kedua, masih ingat? Kita harus punya yang khusus milik kita, yang sesuai dengan tipikal kita, yang kita mampu melaksanakan itu dengan istiqomah. Monggo apa? Masing-masing kita bertanya kepada diri sendiri, kira-kira amal soleh apa ya? Walaupun sepele, yang saya bisa istiqomah. Amalan yang seperti itu akan husnul khotimah. Kalau sudah dikatakan husnul khotimah, pasti surga kan gitu. Tak perlu sanksi lagi. Kalau husnul khotimah pasti surga. Kemudian tadi yang ketiga nopo. Klaren ya. Yang ketiga
ketiga tadi ya jadi ikut-ikutan lupa. Amalan rahasia. Enggak. Yang ketiga itu jangan sombong. Amalan rahasia tadi yang kedua. Terus yang ketiga itu kalau punya amalan rahasia itu yang spesial, jangan muncul rasa sombong. Wah, saya kayak tiap malam bisa sholat malam. Terus dalam hati muncul kayaknya lah ketambah sing. Tiap ba'da maghrib tadarus Al-Quran, muncullah yang suaranya tangga kanan kiri ngarep buri suara TV kabeh, muncullah. Itu ya juga nggak boleh Enggih. Terus apalagi tadi ada 5 nggih. Itu amalan-amalan yang bisa menghantar kita menuju husnul khotimah. Dari 2 video itu kan sudah ada gambaran cara menggapai husnul khotimah. Kajian ini akan membahas pentingnya husnul khotimah dalam kehidupan seorang muslim dan langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan untuk meraihnya. Yang pertama, pentingnya husnul khotimah. Meraih husnul khotimah itu penting karena ini kunci keberhasilan kita hidup pertama di dunia ini, kemudian kunci menuju kehidupan yang lebih baik di kehidupan yang kedua. Jangan diremehkan. Meraih husnul khotimah itu penting. Husnul khotimah adalah tanda keberhasilan seorang muslim dalam perjalanan hidupnya. Ini merupakan cerminan dari keteguhan iman dan konsistensi dalam beribadah. Dengan mendapatkan husnul khotimah, seseorang akan mendapatkan ridho Allah dan balasan berupa surga. Surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang menunjukkan husnul ini wahasuna, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan membersamai orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan. Ini ayat ini tafsiran dari surat Al-Fatihah yang an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Kan kita minta hidayah. Hidayahnya apa? As-sirat al-mustaqim. Oh, beri kami hidayah. Hidayahnya berupa apa? As-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim itu apa? As-sirat al-mustaqim itu jalannya siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan atas mereka. Nah, siapa ini? Para nabi, berarti termasuk para rasul. Yang kita minta dari Allah itu jalannya para nabi, jalannya para rasul. Terus para siddiqin. Siddiqin itu yang membenarkan adanya Allah, membenarkan adanya malaikat, adanya kehidupan akhirat, adanya hisab dan lain sebagainya. Sahabat Abu Bakar itu dijuluki As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, karena orang yang pertama
membenarkan Isra-nya Nabi. Sementara orang kafir Mekah menganggap Nabi gila. Mana mungkin Mekah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ditempuh dalam semalam. Padahal Nabi belum cerita Mi'rajnya, hanya Isra-nya saja. Bagaimana kalau cerita Mi'rajnya juga, tambah edan mah tambah gila bagi orang Mekah, kafir Mekah itu. Nah, Abu Bakar diceritani Nabi langsung percaya. Abu Bakar berkata, kalau Anda berkata begitu, maka pasti benar. Nah, disitulah Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, yang selalu membenarkan. Terus Asy-Syuhada, yang meninggal di dalam peperangan ikhlas karena Allah. As-Sholihin, orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus, orang-orang yang lempeng. Kita mudah, kalau kita ini nggak masuk toh, ini kita bisa masuk, ini belum tentu, ini bisa, di sini kita bisa masuk, di sini kita bisa masuk. As-Sholih, as-sholih berarti yang ibadahnya benar, tidak salah. Ibadah itu asalnya haram loh. Ibadah itu asal hukum asalnya haram, nggak boleh kecuali yang diperintah. Kalau ada kecuali yang diperintahkan, berarti ketika kita ibadah harus sesuai perintah, tidak nambah, tidak mengurangi. Ini bisa masuk di sini. Jadi Bapak dan Ibu, untuk bisa masuk di sini kita harus meraih ini. Ini penting, husnul khatimah. Makanya kemarin di pekan yang lalu kami sampaikan, tuh Islam aja ngaku-ngaku itu. Kalau tidak ada tenaga program divisi bagian rohaniawan yang mendampingi orang-orang yang akan meninggal di rumah sakit, karena ini penting. Ini kondisi penentu loh, penentu keberhasilan hidup dunia, penentu keberhasilan hidup akhirat. Penting sekali, nggak boleh diabaikan. Bapak dan Ibu, ini cara meraih husnul khatimah. Yang pertama, memperkuat keimanan dan ketakwaan. Memperkuat keimanan dan ketakwaan. Iman itu nopo? Iman itu percaya. Percaya kepada Allah, percaya segala apa sifat Allah yang penuh dengan kemahaan, percaya hari akhirat, percaya hisab, percaya surga neraka, dan seterusnya. Dan percayanya itu tidak sebatas lisan, tidak sebatas KTP, Islam KTP. Ini percayanya percaya yang berbuah. Iman itu harus ada buahnya, harus ada konsekuensinya, harus ada pengejawantahannya. Percaya kepada Allah, Allah memerintahkan sholat, ya sholat. Allah melarang kita meninggalkan riba, masih riba. Jadi iman ini ada tingkatannya, ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, di sini memperkuat, artinya husnul khotimah akan digapai dengan iman yang kuat. Kalau imannya tipis, sulit untuk bisa husnul khotimah. Dan ketakwaan. Ketakwaan nopo takwa? Takwa itu perisai.
Barat kayak tentara zaman dulu, pasukan perang sahabat Nabi, kalau perang pakai perisai, tameng, menghindari tubuh dari tombak, pedang, panah, dan lain sebagainya. Takwa melindungi diri. Kita orang takwa berarti kita orang yang melindungi diri. Dari apa? Dari segala dosa, larangan Allah, dari melaksanakan larangan, meninggalkan perintah, yang itu akan membuat Allah marah. Orang takwa, orang yang melindungi diri. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Itu salah satu sekretaris pribadi, tukang nulis-nulis ayat dan seterusnya. Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya, wahai Ubay, takwa itu apa? Dia menjawab, wahai Umar, pernahkah kau berjalan jalan yang penuh dengan onak dan duri? Ya, terus bagaimana cara jalan? Jinjit-jinjit, hati-hati, jangan sampai nginjak onak dan duri itu. Kata Ubay, itulah takwa. Dunia yang sekarang kita hidup ibarat jalan, perbuatan-perbuatan dosa ibarat onak dan duri. Selama kita hidup di alam dunia ini, hati-hati melindungi diri dari onak dan duri. Itulah takwa. Di sini keimanan dan ketakwaan. Ketakwaan ini jauh lebih tinggi derajatnya daripada iman. Karena orang takwa pasti beriman. Orang iman belum tentu takwa. Nyatanya banyak orang beriman tapi gak sholat, gak puasa. Ini yang pertama, memperkuat keimanan dan ketakwaan. Keimanan yang kokoh adalah fondasi untuk meraih husnul khotimah. Caranya adalah dengan memperbanyak ibadah seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, berzikir, puasa, dan lain sebagainya. Masih banyak, ini hanya sekedar contoh. Semua yang Allah perintahkan kita berusaha melaksanakan. Sholat jamaah ke masjid bagi bapak-bapak, bagi kaum laki-laki berat. Nah, berarti ininya lemah. Padahal pengen husnul khotimah. Kedua, berbuat baik kepada sesama. Ini berarti berbuat baik kepada Allah. Memperkuat iman sih berbuat baik terhadap Nabi. Berbuat baik terhadap Nabi nopo, melaksanakan apa diperintahkan juga. Apa yang datang dari Nabi ambil, apa yang tidak dari Nabi tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi perintahkan ambil, apa yang Nabi larang tinggal. Itu berbuat baik kepada Nabi. Kalau berbuat baik kepada sesama, nah, amal soleh baik kepada keluarga maupun masyarakat kan membantu seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Sabda Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Berbuat baik itu tidak hanya harta, bisa dengan lisan, ya sesuai dengan kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang. Setiap hamba Allah pasti punya kelebihannya masing-masing. Yang kelebihan harta, ada yang kelebihan ilmu, pikiran, ada yang kelebihan tenaga,
tenaga, ada yang kelebihan apa malilah macam-macam. Menjaga lisan dan perbuatan, ini yang agak repot ini nih. Menjaga lisan datar, lidah tidak bertulang, mulutmu harimaumu. Menghindari dosa besar dan kecil adalah kunci untuk menjaga diri tetap berada di jalan Allah. Rasul mengingatkan kita, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak, diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan auli. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata-katalah baik. Kalau nggak bisa, ini tidak mudah nih. Yang sekarang lisan juga diganti dengan HP. Kalau menahan lidah, sekarang menahan jari. Era modern. Makanya di sini lisan dan perbuatan. Kalau HP berarti masuknya perbuatan itu. Dasar senengnya mencela, senengnya membuli, ya udah HP ini isinya bulian. Bahasanya bahasa ragunan lagi. Allah. Ini di era sekarang, anak-anak sekarang repot nih. Anak remaja sekarang, karena dididik oleh HP itu, dididik oleh ustadznya. Orang tuanya kadang terlalu sibuk buat didik anak. Bertaubat secara istiqomah. Tadi yang ke berapa tadi, yang dari 5 itu kan bertobat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang nomor 2 kalau nggak salah tadi, taubat. Yang Mita itu berkata, kalau dosa kita 1 miliar, maka maha ampun Allah 1001. Ngerjari saya masih kurang, masa selisihnya cuma 1 toh. Tapi itu maksudnya, yang penting apa yang ada pada Allah lebih, maha ampun Allah lebih besar. Jadi enak teman-teman, saya pernah zina Ustaz, gak apa-apa, enak teman-teman. Tapi memang begitu, gak apa-apa, sudah taubatan nasuha. Kan zina itu harus dirajam. Bapak Ibu, zina itu 2 macam. Kalau pelaku zinanya masih gadis, belum menikah, hukumannya bukan rajam, cambukan sekali, 100 kali cambuk di punggung itu. Kalau kayak kita sudah menikah, ingin rasa lain, ya, rasa coklat apa rasa stroberi, itu dirajam. Dirajam itu dilempar, badannya dipendem separuh badan, bagian atas yang tidak dipendam dilempari batu oleh orang yang lewat sampai mati. Kejam Bu, kejam. Potong tangan, kejam. Kalau mencuri sudah dilidik kok, sudah divonis, hakim sudah sesuai dengan kriteria potong tangan segini, nyuri lagi, potong tangan segini, kirinya, nyuri lagi, nyuri lagi. Kalau ada orang pulang dari Saudi, ininya nggak ada, berarti habis nyuri di sana.
satu tokan kirinya ada, oh berarti nyurinya sekali. Yang dipotong tangan yang ketahuan sekali. Ketika pelaksanaan hukuman kelihatan kejam, tapi yang kejam itu mencegah, mengerem. Di Amerika pembunuhan bukan lagi per jam, per menit yang kali pembunuhan. Saudi ada, tetap ada, zina ya tetap ada, tetapi kan frekuensinya sangat terbatas sekali. Nah, hukumannya maksimal. Indonesia korupsi kan nyuri korupsi. Kalau di Korea Utara digandeng lebokna kolam isine buaya. Indonesia, ya Allah, bertobat secara istiqomah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bertobat itu kalau dosa besar, dosa kecil, dosa sedang cukup dengan istighfar. Boleh ditambah sholat taubat, boleh, itu lebih bagus, menunjukkan tobatnya sungguh. Bertobat itu harus menghadirkan satu, ngaku salah. Gak ngaku salah, tobat gak berlaku. Terus menyesal, ada penyesalan. Terus janji tidak akan mengulangi. Dan tobat sambel. Terus bagaimana kalau ternyata ngulangi lagi? Ya tobat lagi yang nasuha lebih nasuha. Terus ngulangi lagi lah, kita ngeledak Gusti Allah. Itu sih main-main, meremehkan itu. Pelecehan terhadap tobat. Nabi itu beristighfar dalam sehari paling sedikit 7. Di riwayat lain 100 kali. Berarti antara rentang 70 sampai 100. Berapa kali kita? Nabi padahal maksum. Kalau kita tidak maksum, dosanya banyak. Saya kayaknya orang melakukan dosa deh. Ini kayak ngelihat lawan jenis. Berapa kali kita ngelihat lawan yang bukan mahram kita? Itu sudah dosa. Berapa kali dalam sehari? Berapa kali kita mendengarkan sesuatu yang tidak boleh? Kadang kan nggak terasa. Kiranya dosa itu nyolong yang besar-besar. Dosa kecil banyak yang kita lakukan. Sudah kumandang azan masih santai ngerjakan yang lain, tak berarti juga. Walaupun bukan dosa besar. Kalau nggak sholat baru dia nanti kena dosa besar. Tapi dosa kecil bisa berubah jadi dosa besar manakala dilakukan terus. Tuh. 2, manakala dilakukan dengan bangga. Dilakukan dengan bangga. Aku berhasil ngapeli. Lah bangga diceritakan malah berhasil ngapeli si ini. Menjaga silaturahim, mempererat hubungan dengan keluarga. Silaturahmi apa? Silaturahim. Silaturahmi. Kalau rahmi, rahim ini, rahmun
ini rahim. Kalau silaturahmi ini berarti sila ini nyambung, menyambung yang satu rahim. Berarti kakak, adik, satu rahim dengan ibu kita. Berarti kakak. Kalau silaturahim itu umum. Silaturahmi Umum. yang umum silaturahmi. Kebalik. Iya. Ini yang umum ini. Iya. Menyambung silaturahmi. Yang satunya silaturahim dari rahim. Rahim seibu, rahim senenek. Kalau senenek berarti paman bibi kita tunggal putu. Itu juga harus disambut. Jadi kalau yang umum berarti semuanya orang lain. Dengan Pak SBY satu keluarga loh, saudara loh Pak, saudara Nabi Adam. Saya pernah ngobrol kayak itu, ngegeras sama teman, kaget, ih temenan. Ya temenan ya, sama-sama keturunan Nabi Adam. Upaya. Ingat, ada hadis Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tutup tuh, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa? Al-qati', orang yang memutus. Sahabat bertanya, memutus apa ya Rasulullah? Qati'ur rahimi, memutus hubungan keluarga. Yang kita dengan kakak adik tukaran, putus, dengan orang lain malah kebalik gitu. Silaturahim itu namanya ini silah menyambung. Berarti yang namanya silaturahim itu menyambung yang putus. Kalau yang nggak putus, sudah akrab, sudah nyambung, nggak perlu disilah lagi. Sudah tersambung. Tapi yang terputus, tahu ketemu, tahu dolan, eng-engan, nah, ya nggak boleh itu. Boleh. Ini harus dihati-hati juga nih. Ada nggak kita yang sama dengan ibu kita, adik kita? Terputus dalam arti negatif loh. Beda kalau terputus karena jaraknya jauh. Nah, masih kan nggak terputus itu. Orang eng-engan begitu, tidak marah-marahan, tidak ada masalah. Nah, sekarang bisa melalui WA. Bergaul dengan orang-orang yang soleh akan memberikan pengaruh positif. Bergaulnya dengan orang-orang yang tidak soleh ya pengaruh negatif. Andil mar'i fasal an qarinihi. Kalau kita ingin tahu karakter seseorang, tinggal lihat dengan siapa dia bergaul. Zaman di sekolah, ketika ada anak melakukan kesalahan, orang tuanya dipanggil, langsung membela diri. Itu Pak Guru, barang bergaul karo kae. Amati saya, orang pati-pati bergaul dengan kae berarti cocok. Orang pati cocok berarti pada baik. Ya enggak kan? Berarti pada baik. Tapi orang tua karena bela anaknya, sing disalahkan kae. Ngger kae diundang pada orang tuanya gara-gara bergaul karo kae. Bersabar dalam menghadap cobaan. Ini nanti bisa juga ujian. Ingat pelajaran yang lalu bahwa dari A sampai Z hidup pertama kita ini adalah ujian, cobaan. Orang kaya ya cobaan, kekayaan itu cobaan.
sehat, kesehatan itu cobaan. Jabatannya tinggi, bos itu jabatan yang tinggi itu cobaan. Tidak ada yang bukan cobaan. Berarti yang namanya sabar bukan hanya ketika nggak enak, ketika enak pun harus sabar. Sabar ketika beribadah, kita sehat, otot kawat belum besi, sehat kuat, tapi sholatnya orang sabar. Cepet-cepet rampung, bacaannya super kilat, gerakannya juga super kilat. Kayak nggak sholat sendiri, bareng jamaah pengennya cepet-cepetan balapan sama imam. Kemarin saya lihat di video Nesopo ya, nggak salah yang masalah sholat, imamnya baca inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar, belum har udah lepas tangan. Ini makmum loh, makmumnya sih bisa nih kan bisa ngerti nanti mau ruku. Nggak boleh ruku itu nanti nunggu imam komando Allahu Akbar, imam sudah ruku gerak 90 derajat baru makmum bergerak, tidak boleh barengi apalagi mendahului. Sebenarnya aku hafal surat padahal mbalapi terus, ujung-ujungnya tetap menang imam. Salamnya kan duluan imam. Kesabaran temen. Sabar itu dalam berbagai hal. Beribadah harus sabar, meninggalkan maksiat sabar, meninggalkan dosa sabar. Sabar dalam menghadapi musibah, bersabar atas musibah yang menimpa akan meningkatkan ketakwaan. Seperti dulu juga pernah kita sampaikan, cobaannya sakit misalnya, bersabar, nerimo, ikhlas, dicoba dengan sakit, itu penghapus dosa. Hapus dosa, sonder kita istighfar itu sudah ruku. Ini harus dilatih, dibiasakan. Sabar itu dibiasakan, apalagi bapak-bapak kalau lagi nyupir, lagi naik motor ini, yang ujian di situ, sesabar apapun begitu asem. Malam tadi pagi saya pulang dari masjid. Di situ di Pasar Anyar, lampu merah situ, mana Pasar Anyar? Mana ya lampu merah situ itu? Anak muda, tak pikir mau belok ke Serayu, belok kiri karena saya kiri. Boleh lurus baik. Akhirnya saya ngucap dasar emak-emak. Saya lagi moncengin emak-emak. Akhirnya ngucap kok, iya sing salah emak-emak baik. Sing salah kayak bocah enom wong lanang bapak-bapak kak. Saya tak kerat, dasar bapak-bapak bermental emak-emak. Kasihan emak-emak sudah di framing dan kiri belok. Kena gue tebakan lagi naik motor ada emak-emak sen kiri apa kayak hati-hati kayak kanan apa kiri kayak ternyata bukan emak-emak. Saya aja pernah pak lupa, saya naikin jalan jebule beloknya malah emak-emak sing kaget yang belakangnya. Yang jadi salah emak-emak baik. Bersabar. Doa
otak. Ibarat otak dalam struktur tubuh, organ yang amat vital. Ini tangan saya ngangkat gini kan karena perintah dari otak. Lingupnya sekarang ke sini, perintah dari otak semuanya. Doa itu menduduki tempat vital dalam aneka macam ibadah. Jadi jangan diremehkan. Berdoa untuk husnul khatimah. Banyak nanti doa-doanya. Allahumma inni husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu husnul khatimah dan berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Kalau yang dibaca di sujud cukup sampai sini. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Husnul apa husnal? Allahumma inni as'aluka husnal. Ini. Oh, ini karena tata bahasa. Kalau pakai u itu aslinya, kondisi asli husnul khotimah. Ini jadi husna karena jadi objek, jadi maf'ul bih. Jadi objek yang diminta, ya Allah, aku minta. Husna kalau jadi objek itu seperti misalnya saya makan nasi. Itu berarti akulur ruzza. Saya makan nasi. Saya minum air, ashrobul ma'a. Aslinya al-ma'u. Tapi kalau jadi objek berarti fathah. Itu nanti ilmu nahwu. Artinya Yang dikhawatirkan, yang kita belajar bahasa Arab, katanya kan hanya bahasa Indonesia ya, transliterasinya. Biasanya husnul khotimah karena badannya hanya paling banyak terus. Banyakan yang gitu doanya husnul khotimah. Gimana Pak? Jadi yang kita belajar bahasa Arab hanya bisa membaca transliterasi atau bahasa Indonesia ya. Sebenarnya kan baca Allahumma ini as'aluka husnul khotimah. Berarti diharokati. Tapi jangan tanya yang belajar bahasa Arab tidak bisa bahasa Arab. Tidak bisa baca Arab. Bacanya tulisan. Oh ini. Ya ini salah berarti, ini salah. Ini harusnya husnal, harusnya a. Ya. Oh ini. Ya ini kan tulisan Arab pakai bahasa Indonesia. Ya ini salah. Ya betul. Harusnya husna, harusnya pakai a. Tanpa L ya, husna ya. Bukan husnal ya. Husnal pakai L. Tetap L. Ini ada L-nya ini sih. Husnal khotimah. Nyambung. Ustadz yang dimaksud itu kayak gini kayaknya. Kalau saya husnul khotimah sama husnul khotimah itu nanti gimana maksudnya sama atau tidak? Kalau arti sama, kalau artinya sama. Kalau di sininya ada ila atau itu yang kemarin ditanyakan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Nah, karena ada ba, bi husnil, karena ada ba, arti sama. Arti sama. Karena ini masalah tata bahasa saja. Jadi saya berarti tak lanjut yang tadi, yang ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Setelah saya lihat di Google, ya Allah biha, hanya kembali kemana nih? Ya Allah, wahai Allah biha, dengan hanya kembali kemana? Hanya yang dimaksud apa? Kalau kemarin saya katakan boleh, iya boleh kalau
hanya kembali ke bacaan-bacaan yang dibaca. Pahala dari baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, An-Nas, kan dapat pahalanya banyak. Karena pahala banyak, sesuatu yang banyak itu kalau bahasa Arab hukumnya mu'annas, jamak plural, itu hukumnya mu'annas, maka kata gantinya ha. Jadi kalau kembalinya ke situ boleh, karena berwasilah itu boleh dengan syarat. Wasilah yang dibolehkan itu satu dengan asma. Ya Allah, ketika kita mau berdoa, baca Asmaul Husna dulu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sattar, Ya Ghaffar, ampuni aku. Ya Zat yang Maha Pengampun, ampuni aku. Itu boleh. Terus yang kedua, berwasilah dengan amal pahala, amal soleh yang pernah kita lakukan. Dasarnya, dalilnya hadis yang menceritakan 3 orang yang terjebak di dalam gua, gak bisa keluar karena ketutup batu, bertiga geser orang kuat. Akhirnya berdoa. Yang pertama berdoa, ya Allah, mengingat amal terbaik yang pernah dia lakukan. Ya Allah, kalau Engkau terima, tolong bukakan, geser batunya, tergeser. Orang kedua lagi, salah orang pertama itu yang berbakti kepada orang. Dia tiap hari itu akan memerah susu, disediakan untuk ibunya. Suatu ketika dia keluar, sudah disiapkan susu, tapi ternyata ibunya tidur. Kan biasanya kalau sudah ibunya minum, baru dia minum dan yang lain. Akhirnya dia jaga sampai ibunya bangun, karena nggak boleh harus ibu yang minum susu. Ibunya tidur belum minum susu. Akhirnya adik-adiknya pun nggak boleh minum susu. Itu dijaga betul-betul saking hormat kepada ibunya. Itu kau terima ya Allah, geserkan batu. Yang kedua, saya pernah ada saudara tunggal putu lah ya, perempuan, ini orang laki-laki, perempuan hidupnya miskin, datang ke saya minta bantuan. Itu perempuannya, akhirnya iya saya bantu, gak usah pinjem tak kasih, yuk kita berbuat, tak zina. Perempuannya nggak mau, imannya bagus, cuman akhirnya palang butuh lagi, datang lagi. Ya jawabannya kayak gitu, nggak mau. Sampai ketiga kalinya udah terpaksa. Akhirnya begitu masuk kamar, perempuannya bilang, kamu apa nggak malu? Siapa? Nggak ada orang. Malu sama Allah. Akhirnya nggak jadi berbuat zina. Ya Allah, kalau itu kau terima oleh saya meninggalkan zina, gak jadi zina, geser batu itu, tergeser lagi. Yang ketiga bilang juga dia punya memperkerjakan banyak orang. Ada satu orang begitu gajian nggak datang. Akhirnya karena uangnya ditinggal, ini uang pengendon, nggak berkembang, nggak boleh, nggak bagus, dibelikan kambing. Berternak jadi banyak. Suatu ketika orang itu datang, dulu saya belum dapat gajian, saya pergi. Akhirnya berkata, itu gajian kamu, kambing yang banyak itu. Loh, jangan bercanda. Enggak, itu gajimu tak belikan, itu ambil, itu punyamu. Ya Allah, kalau ini engkau terima, geser batu, tergeser lagi sampai bisa keluar satu-satu. Itu kejadian diceritakan oleh Nabi, dan itu jadi dalil
jadi dalil berwasilah dengan itu boleh wasilah. Tapi saya buka Google Pak Fuad, pihak H itu maksudnya ahlul bait. Ahlul bait berarti keturunan Nabi, para habaib itu. Berarti berwasilah, ya Allah dengan mereka kabulkan doa saya. Enggak boleh kalau itu. Jadi berwasilah dengan orang itu enggak boleh. Yang boleh itu Pak Habib, Pak Kiai, Pak Wali, doakan saya. Masih hidup, doakan, itu boleh. Tapi kalau dengan kebesaran, dengan keagungan si A, si B, kabulkan doa saya, enggak boleh. Jadi kalau ihanya kembalinya ke itu enggak boleh. Saya buka Google, oh kembalinya ke itu. Kalau itu enggak boleh. Tapi kalau kembalinya ke pahala amal kita, contoh kita mau berdoa Al-Fatihah, kita bukan berwasilah dengan surat Al-Fatihahnya, tapi dengan pahala kita membaca Al-Fatihah. Kalau niatnya itu boleh, karena berwasilah dengan pahala amal sholat kita. Jadi ingat tadi itu memang berarti saya salah, ya saya salah. Pangapunten, ini harusnya husnal. Tapi kebanyakan husnul ya Jan. Iya, kebanyakan bacanya husnul di sujud terakhir itu. Kalau pakai lafadznya ini ada as'alukanya, Allahumma ini as'aluka, berarti harus fathah. Tapi kalau misalnya pakai bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah aku minta husnul khotimah, nggak ada masalah. Kalau bahasa Indonesia nggak ada fathah kasroh, nggak ada fathah kasroh domah, kan bahasa Indonesia nggak ada, semuanya husnul khotimah. Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia dibaca dalam hati, mau pakai husnu, husna, husni, nggak ada masalah. Ini juga termasuk doa untuk husnul khotimah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini di sini, dan matikan aku bersama orang-orang yang baik. Berarti husnul khotimah matinya seperti orang-orang yang baik, kayak tadi para nabi, para siddiqin, para sholihin. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Ya Allah, jadikan akhir umurku itu yang baik, akhir umurku yang baik. Ya Allah, amal pekerjaanku itu penutupnya yang baik. Jadikan penutup amalku, perbuatanku yang baik. Ya Allah, jadikan hari-hari terakhirku hari berjumpa denganmu dalam keadaan baik. Wa khairu ayyami, hari terbaikku ketika berjumpa, berarti ketika meninggal. Jadikan hari terbaikku ketika meninggal, berarti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini juga doa untuk husnul khotimah. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wala takhtim lana alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah, jangan engkau akhiri hidup kami dengan su'ul khatimah. Itu masih husnul, artinya itu bawah. Akhirilah hidup. Kalau ini yang bawah sendiri. Akhirilah hidup kami dengan husnul khotimah. Kalau ini terjemahan sih nggak apa-apa kalau terjemahan.
Kalau tadi kan bahasa Arab Latin ya. Kalau ini terjemahan nggak apa-apa. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Kalau ini terjemahan jadi nggak apa-apa. Itu depannya bi berarti ni ya, bi husnil. Ya, bi husnil. Nah ini contoh bi husnil maka jadi kasroh. Bi husnil khatimah. Tadi husnal. Karena ada huruf jar, harfur jar. Kalau ada harfur jar berarti kasroh sininya. Kalau tadi husna karena jadi maf'ul bih, jadi objek. Angel ya bahasa Arab ya. Hebat Pak Ustadz bisa bahasa Arab ya. Ya, saya belajar bahasa Arab di Gontor 5 tahun, di Jakarta, di Libya 6 tahun, di Akidah. Sebelum di rumah ketika SMP saya sudah ngaji hafal fa'ala fa'ala fa'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Sudah hafalan kayak gitu itu masih waktu SMP ya di Pondok Jambe, di kampung di situ. Big. Tapi ya saya sendiri ya masih jauh. Jenengan lihat nggak pidanonya Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri di Saudi di sana. Enak nemen nggih. Itu teman sekelas saya, LC-nya bareng. Bareng. Tapi dia sudah kelihatan waktu wisuda, sambutan atas nama wisudawan dia itu. Karena memang orasinya bagus dia. Saya sekelas dengan Anies Mata, sekelas dengan Ahmad Hairawan, mantanku akhir gubernur Jawa Barat itu. Sekelas bareng seangkatan, cuman mereka masuk politik akhirnya nasibnya jadi orang gede. Kalau saya nggak masuk politik. Kesimpulan, meraih husnul khotimah membutuhkan usaha, kesungguhan dan doa. Dengan memperkuat keimanan, menjalankan amal soleh, serta menjaga hubungan dengan Allah dan sesama, seorang muslim dapat mempersiapkan diri untuk akhir kehidupan yang baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa berada di jalannya dan menganugerahi kita husnul khatimah. Karena itu barakallahu fikum sekalian, itulah hari penentuan hari kematian itu. Nah karena itu kata Daqqaq, kalau kamu ingin memperoleh kematian husnul khatimah, maka diperlukan 3 langkah. Untuk meraih husnul khatimah diperlukan apa? 3 langkah. Yang pertama, ya, senantiasa bertobat kepada Allah. Senantiasa bertobat kepada Allah. Nabi mengajarkan kita untuk beristighfar sehari 70 sampai 100 kali. Maknanya apa? Mungkin saja dalam sehari itu kita telah berbuat dosa mencapai 70 sampai 100 kali. Lewat mata kita, lewat telinga kita, lewat tangan kita, lewat mulut kita, lewat apa? Ya, banyaklah bertobat kepada Allah. Ini langkah pertama. Yang kedua, ya, zuhudlah terhadap dunia. Artinya gunakan duniamu untuk membangun akhirat. Ya, qanaah, rasa puas atas karunia Allah dalam kebutuhan dunia kita, yang kita gunakan untuk mencari ridha Allah. Ini poin yang kedua. Sehingga tidak selalu menjadi orang seperti kehausan, terus kurang, terus. Ini poin yang kedua. Ya, sikapi dunia dengan zuhud, yaitu menggunakan dunia untuk membangun akhirat, menggunakan dunia untuk ketaatan kepada Allah. Nah, adapun yang ketiga,
semangat dalam beribadah, semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam mengamalkan ilmu, semangat ketika sholat, semangat ketika berdakwah, semangat dalam ibadah-ibadah kepada Allah SWT, baik ibadah mahdzah maupun ibadah ghairul mahdzah. Nah, ibadah mahdzah itu ya sholat, puasa, zakat, haji, itu sudah ada ketetapannya. Ada ibadah yang terbuka luas, seperti kita mencari nafkah halal, ya, kita berpolitik untuk membela Islam, ya, kita melakukan langkah-langkah dalam perjuangan membela Islam, itu semua adalah wilayah luas sekali untuk ibadah kita kepada Allah. Ya, karena itu harus kita bersemangat ketika beribadah. Ini banyak orang semangat ketika cari dunia, kemudian malas ketika beribadah. Keliru. Justru semangat dalam beribadah. 3 itu yang bisa katakan Imam Daqaq sebagai satu bekal bagi orang yang ingin memperlebar husnul khatimah. Ibu, zuhud kalau definisi sufi meninggalkan dunia. Tapi zuhud yang benar bukan itu. Zuhud yang benar itu menggunakan dunia yang kita miliki untuk membangun akhirat. Bukan berarti orang Islam nggak boleh kaya karena harus zuhud. Zuhud itu bukan berarti harus miskin. Orang kaya pun bisa zuhud, siapapun bisa zuhud. Zuhud itu meninggalkan ketergantungan pada dunia. Bukan tergantung, tapi kitalah yang mengendalikan dunia, itu sudah zuhud. Orang kaya bisa zuhud, mengendalikan kekayaannya untuk membangun akhirat. Ini tadi Ustadz Farid Uqbah ini udah sering ketemu karena rumahnya Jalan Durian, istrinya yang rumahnya Jalan Durian. Terakhir Bapak Ibu, La
Dan ini pelaku langsung telah membuktikan tidak mudah. Harus ada pembiasan. Ya bisa lah. Oh gampang, paling pirane la ilaha illallah. Tindak apal wis. Disitulah iblis detik-detik pertaruhan kemenangan menang iblis apa menang kita manusia. Iblis akan mengerahkan segala maka kita pun harus juga mengerahkan segala harus dibiasakan dari makanya di situ pentingnya pembiasan. Wallahu a'lam.